Oke, selamat datang anak-anak teacher semuanya. Hari ini kita materinya itu pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak teacher mampu memahami pengertian pecahan dan anak-anak teacher mampu membandingkan sebuah beberapa pecahan. Nah, sekarang kita masuk pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang berada di antara 0 sampai 1. Yaitu 0 sampai 1 bernilai positif atau min 1 sampai 0 yang bernilai negatif. Jadi bilangan yang berada di antara itu. Di antara 0 sampai 1 atau min 1 sampai 0. Nah, bagaimana bentuk bilangan pecahan tersebut? Nah, perhatikan. Sama, perhatikan ya, garis bilangan berikut. Jika 0 sampai 1, teacher pecah menjadi dua bagian yang sama. Ini di sini tengah-tengah. Dua bagian sama. Berarti nilai dia dipecah menjadi dua bagian, berarti artinya dia berbentuk per 2 gitu. Per 2. Nah, berarti setelah 0 nilainya 1 per 2. Setelah 1 per 2 di sini artinya 2 per 2. Nah, 1, 2 gitu. Itu yang positif. Kalau untuk negatif, jika kita pecah garis bilangan 0 sampai min 1 menjadi dua bagian yang sama, berarti nilainya ini adalah negatif 1 per 2. Dibaca 1 per 2. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya contoh berikutnya Pak buat garis bilangan lagi. Dari 0 sampai 1 Bapak pecah menjadi 3 bagian yang sama besar. 1, 2, 3 daerahnya. Berarti di sini nilainya adalah dibagi menjadi 3 bagian ya. Berarti penyebutnya 3 itu. 3 ya. Berapa nilainya? Kita hitung. Berarti ini ada 0, 1, 2. Nah, yang satunya bernilai 3 per 3 sama. Berarti 1 per 3, 2 per 3, sampai 1, 3 per 3 gitu. Oke, sama. Perhatikan ini. Jika sebuah kotak ini kita bagi menjadi dua bagian atau kita bagi menjadi berapa bagian ya? Kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kurang lebih seperti ini. Lalu teacher ambil bagiannya itu sebanyak 2. Teacher asir 2. Nah, berarti ini artinya dibagi menjadi 3 gitu. Teacher ambil berapa? 2 gitu. Berarti dibaca 2 per 3. Itulah bentuk nilai pecahannya. Nah, 2 itu dinamakan pembilang. 3 itu dinamakan penyebut. Oke, kita lanjut. Jika kotak ini Bapak teacher bagi menjadi 4 bagian yang sama besar, teacher asir 1. Berarti dibagi menjadi 4 bagian, teacher asir 1. Berarti nilai pecahnya adalah 1 per 4. Oke, udah paham pengertian pecahan Anda?
Udah ya. Jadi ini arti garis ini bisa dikatakan jadi bagi, bisa dikatakan sebagai per atau dibaca per. Ya. Jadi ini bisa dikatakan bagi 1 dibagi 4 atau 1/4. Artinya dibagi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjutkan. Membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan, ya, kita menggunakan konsep ini. Pecahan A per B, ya bentuknya A per B, bentuk umumnya, ekivalen atau senilai dengan C per D. Syaratnya adalah A kali D sama dengan B kali C. Sama, baru sama dengan dia. Nah, itu konsepnya. Jadi, dengan menggunakan konsep ini, kita bisa menjawab soal contoh ini. Bandingkan pecahan 1/2 dan 2/5. Ya, gampang. Seperti biasa kita bikin nih. 1/2 dengan 2/5. Nah, kita kali. 1 dikali 5. Berapa tuh 1 kali 5? Kita tulis ini 5. Nah, terus 2 dikali 2, 4. Berarti tandanya seharusnya apa tuh? Besar. Berarti 1/2 dengan 2/5. Tanda yang lebih tepat adalah tandanya besar. Karena 5 besar dari 4. Nah, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Soal berikutnya, bandingkan 2/5 dan 4/5. Kita coba, berarti 2/5, 4/5. Berarti kita kali nih. 2 dikali 5, 10. 4 dikali 5, 20. Berarti tandanya kecil. 10 kecil dari 20. Berarti 2/5 dengan 4/5. Tandanya kecil. 2/5 kecil dari 4/5. Oke. Mudah bukan? Nah, bagaimana ini lagi? Kalau ini bandingkan pecahan 2013/2014 dengan 2014/2015. Nah, agar anak-anak teacher tidak susah mengalinya dengan angka sebanyak ini, kita menentukannya dengan melihat polanya. Lihat polanya. Polanya selisihnya pembilang dengan penyebutnya selisihnya 1 ya. Nah, selisihnya 1. Kita cek dengan melihat pola, kita bandingkan dengan angka-angka yang paling kecil. Mulai yang paling kecil yaitu 1/2, selisihnya juga 1 dengan 2/3. Terus kita bandingkan juga dengan 2/3 dengan 3/4. Terus 3/4 dengan 4/5. Nah, kita bandingkan. Nah, kali ini mana yang lebih besar? Kita cek 1 dikali 3. 3 di sini. Nah, kita bikin aja atas. 2 dikali 2, 4. Berarti tandanya kecil. Berarti 1/2 kecil dari 2/3. Nah, lihat lagi nih. 2 dikali 4. Berapa dia? 8. 3 dikali 3, 9. Berarti tandanya juga kecil. Sama. Kecil ya. Berarti 2/3 dengan 3/4 tandanya kecil. Nah, lanjut lagi. 3 dikali 5, 15. 4 dikali 4, 16. Tandanya juga apa? Kecil. 15 kecil dari 16. Maka 3/4 dengan 4/5 tandanya
kecil 3/4 kecil dari 4/5. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan 2013 per 2014 dengan 2014 per 2015, maka tandanya adalah kecil. 2013 per 2014 kurang dari 2014 per 2015. Oke. Udah pasti itu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita mengurutkan pecahan lagi ya? Mengurutkan pecahan itu dilakukan dengan cara menentukan pecahan senilai dengan menentukan terlebih dahulu KPK dari masing-masing penyebut. Nah, kita tentukan aja. Ini contohnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Kita urutkan. Cara mengurutnya ya cari aja KPK-nya. KPK 2, 3, 4, 5 berapa itu? KPK 2, 3, 4, 5, kita cari KPK di sini. Cara mencari KPK masih ingat? Ya, pertama sama-sama dibagi 2 dulu. 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2 tidak bisa, turun saja. 4 bagi 2, 2, 5 bagi 2, tak bisa ya, turun aja. Bagi 2 lagi, ini turun lagi 1, 3 nggak bisa dibagi, turun aja. 2 bagi 2, 1, 5. Bagi berapa lagi? 3 ya. Ini 1, 3 bagi 3, 1, satunya turun, 5 bagi 3, turun aja. Bagi berapa lagi? 5 ya. 1, 1, 1, 1. Berarti kita kalikan 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 12, 12 kali 5 60. Nah, berarti 60 itu KPK-nya. Berarti KPK-nya 60. Nah, lalu kita tentukan pembilangnya dengan cara 60 dibagi 2 30. 30 kali 1 30. 60 dibagi 3 20. 20 kali 2 40. 60 dibagi 4 15. 15 dikali 1 15. 60 dibagi 5 12. 12 dikali 3 36. Nah, sekarang kalau penyebutnya udah sama, ya cukup kita lihat aja pembilang. Nah, mana lebih kecil? Dari yang terkecil mana lebih kecil? 15 ya. 15 itu angkanya 1/4. Kita tulis 1/4. Terus 30 yaitu 1/2. Terus 36 3/5. Terakhir 40/60 yaitu 2/3. Nah, selesai. Kita mengurutkan. Oke, baiklah Nanda. Sekarang tugas. Teman, tugasnya kerjakan latihan ini. Kerjakan latihan halaman 48 ya. Halaman 48 soal uraian. Nah, soal uraian ya. 1 sampai 2 semuanya. Itu 1. Satu lagi. Tugasnya coba Anda bernalar. Nomor 1 aja. Oke, selamat belajar anak-anak teacher semuanya.